Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah katakan tadi bahwa semua perhiasan-perhiasan yang disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-14 itu semuanya Allah ciptakan untuk perhiasan hidup di atas muka bumi. Menjadi perhiasan hidup di atas kehidupan dunia yang kita saat ini jalani. Ya, tidak ada seorang pun yang menolak semua perhiasan-perhiasan ini. Pasangan hidup, ya. Seorang lelaki tidak akan pernah menolak seorang wanita atau ya lawan jenis yang menjadi pendamping hidupnya. Seorang tidak akan menolak untuk memiliki anak keturunan. Seorang manusia itu tidak akan pernah menolak harta berupa emas dan perak yang banyak jumlahnya. Manusia tidak pernah menolak kalau dia diberikan kendaraan yang nyaman. Kalau di sini Allah sebutkan wal khailil musawwamah, kuda yang terpilih, ya, kuda yang terbaik. Karena memang kuda ini di masa dahulu sebagai alat transportasi yang terbaik dan tercepat. Kemudian tidak ada seorang pun manusia yang menolak dia memiliki harta berupa hewan-hewan ternak dan sawah ladang serta perkebunan. Semuanya ini adalah kenikmatan yang tidak mungkin manusia menolaknya. Dan Allah sendiri mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, yang seperti itu merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, meskipun semua itu adalah sebuah kenikmatan yang bisa dirasakan manfaat dan kenikmatannya oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini, tapi jangan lupa semua itu kelak kita akan meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya terdapat tempat tinggal yang lebih baik untuk ditinggali, untuk manusia itu hidup selama-lamanya di dalamnya, yaitu kelak ya di negeri akhirat, tepatnya adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun semua perhiasan-perhiasan dunia ini adalah perhiasan yang sangat menarik hati dan pandangan manusia, tapi ingat wahai manusia, semua itu tidak akan menjadi sesuatu yang abadi yang kalian akan rasakan di atas muka bumi ini. Kelak kalian akan meninggalkan semua itu dan kelak Allah akan membinasakannya. Oleh karena itu pada ayat yang ke-8 Allah mengatakan ya, dan kami benar-benar akan menjadikan ma'alaiha sa'idan juruza, ya. Apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai sa'idan, ya, menjadi tanah juruza yang sangat tandus dan kering. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala di suatu belahan bumi yang lain, yang awalnya bumi itu adalah tempat yang indah, tempat yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau, tempat di mana hewan-hewan ternak dan sawah ladang itu bisa berada di sana dengan baik, tempat yang sangat-sangat cocok untuk ditinggali oleh manusia. Tapi kemudian dengan kuasa Allah, Allah bisa menjadikan semua itu menjadi kering, menjadi tandus. Anda bisa baca kisah seperti ini diantaranya ya, di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang negeri Yaman gitu ya, di Ma'rib itu, di dalam Quran surat Saba ya, negeri Saba ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini ya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada penduduk negeri tersebut dengan dua kebun ya, dengan dua kebun, sampai para mufassirin ya itu menceritakan saking suburnya kebun ini ya, saking bagusnya hasil dari perkebunan ini, sampai-sampai orang-orang yang ingin mengambil hasil panen buah-buahan dari perkebunan tersebut tidak perlu dia susah payah memetik buahnya. Kalau sudah waktunya panen, mereka cukup meletakkan keranjang di atas kepalanya, dia lewat masuk ke kebun itu, buah itu jatuh dengan sendirinya. Dan sampai diceritakan oleh para mufassirin bahwa negeri tersebut tidak ada satupun hama yang
merusak kebunnya. Tidak ada bahkan nyamuk yang menggigit kulit-kulit mereka, itu tidak ada. Dan itu semuanya ya menjadikan mereka lalai, menjadikan mereka kemudian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah mengadab mereka dengan menjadikan bendungan yang mereka buat itu, Allah jadikan jebol bendungan ini. Sampai kemudian air itu apa? Air yang besar yang mereka buat sebagai bendungan, yang kemudian mereka alirkan dari air yang besar ya, melalui sungai yang mereka buat bendungan itu, yang mereka jadikan sebagai aliran ya, perairan untuk kebun-kebun mereka itu, kemudian jebol, akhirnya menjadi banjir yang besar ya, sampai kemudian merusak tanaman-tanaman mereka, dan kemudian Allah menyisakan ya, hanya tumbuh ya, pohon-pohon bidara yang penuh dengan apa namanya, dengan duri-duri dan pohon-pohon yang kalau tidak salah pohon pinus atau yang serupa dengan itu. Jadi pohon-pohon yang tidak bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, kecuali sedikit manfaatnya. Ya, sampai pada akhirnya kalau Anda baca sejarah, di antara orang-orang yang hidup di negeri Yaman itu dari bangsa Arab itu, kemudian ada yang di antara mereka yang mengembara, sampai pada akhirnya mereka menemukan suatu lembah yang menjadi cikal bakal akan munculnya Ka'bah di lembah tersebut, yang pada saat itu mereka orang-orang Arab yang di antaranya yang pernah tinggal di negeri Yaman yang merasakan kenikmatan sebelumnya, menemukan adanya air yang keluar dari permukaan bumi yang muncul ya sebagai rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk Hajar dan putranya pada saat itu. Ini nyambungnya ke sana kisah ini ya. Itu diantara beberapa kabilah yang kemudian mereka pergi meninggalkan negerinya yang awalnya negeri yang subur penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemudian penduduk negeri tersebut kufur dengan nikmat Allah, akhirnya hancur negerinya, dan sebagian mereka kemudian menemukan lembah yang kelak menjadi ya, kota Mekah, dan terdapat Ka'bah di tengah-tengah lembah tersebut. Tapi intinya demikian ya, menunjukkan bahwa kenikmatan dunia ini tidak kekal abadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan semua perhiasan-perhiasan di atas muka bumi ini untuk manusia, bukan semata-mata demi untuk mereka rasakan kenikmatannya saja. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala inginkan adanya ujian untuk mereka. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar supaya kami memberikan ujian kepada mereka, sehingga siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya. Jadi kalau sekarang kita diberikan kenikmatan kelapangan hidup, ingat itu semuanya ujian dari Allah. Ya, bukan semata-mata kenikmatan yang kita boleh menikmatinya dengan sesuka hati. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah ya, jangan kemudian kita karena sehat kemudian kita gunakan kesehatan kita ini untuk hal-hal yang Allah murkai. Ada ujian di dalam kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita memiliki harta yang cukup, ingat bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita bisa menikmati sesuka hati dengan harta yang Allah berikan. Tapi ada ujiannya di sini. Apakah kita benar-benar mensyukuri nikmat harta ini sehingga kita menjadikan harta ini sebagai sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya. Ada seorang salaf bernama Abu Hasim Az-Zahid rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya nikmat ini adalah bencana bagimu pada hakikatnya ya. Misalnya sebelum dia punya motor baru, dia biasa sholat 5 waktu di masjid. Tapi setelah dia mendapatkan motor baru, sudah jarang lagi kakinya menginjakkan ya
masjid ini. Kenapa? Karena sudah sibuk sama motor barunya. Ketika dia belum menikah, gitu ya, semangat sekali datang ke majelis ilmu. Tapi setelah dapat jodohnya, wis ora tahu sobo masjid. Sibuk sama istri barunya. Ini semuanya adalah ujian. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, terdapat di balik itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Anda perhatikan di situ Allah mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan linabluwahum ayyuhum aktsaru amala. Allah tidak berfirman kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling banyak amalnya. Anda, Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surah Al-Mulk. Quran surat Al-Mulk pada ayat yang kedua Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini agar supaya Allah menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Pernah ada seorang salaf, orang saleh terdahulu bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad ini dia orang soleh yang luar biasa, tapi dia punya background atau sejarah masa lalu yang kelam. Fudail bin Iyad ini dulunya adalah seorang qutta'ut thariq, perampok jalanan. Kalau bahasa kita sekarang ini begal gitu. Dulu pernah jadi begal. Tapi suatu ketika ini sedikit cerita ya. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini jatuh cinta sama seorang wanita. Namanya pembegal gitu ya. Ketika dia suka sama seorang wanita, tentunya dia akan memaksa bagaimana caranya si wanita itu mau untuk memenuhi keinginan dirinya. Dan dia karena seorang yang jahat pada saat itu, dia punya niatan yang tidak baik untuk nyatroni rumah si wanita ini dengan sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Maka ketika dia sudah menemukan rumah si wanita, dia naik ke atas tembok untuk masuk secara diam-diam ke rumah si wanita. Pada saat dia berada di atas tembok rumah si wanita ini, dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibaca oleh si wanita ya. Pada saat itu ternyata si wanita baca Quran gitu ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka khusyuk ya, li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan untuk mentadaburi apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, yaitu Al-Qur'an ini. Dan seterusnya ya, ayat itu bisa Anda baca dalam Quran surah Al-Hadid. Akhirnya kemudian Allah memberikan hidayah kepada Fudail ini. Kemudian Fudail ini turun dari tembok tersebut dan dia menyandarkan punggungnya dia di samping tembok tersebut dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan, al-an ya Allah, al-an. Sekarang ya Allah waktunya saya tobat. Sekarang waktunya saya tobat. Allah tegur dia. Apakah enggak datang atau sudah waktunya ya kamu wahai Fudail yang masih ada iman dalam hatimu untuk kembali mengingat Allah, untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Seperti itu ya. Mungkin yang ditangkap oleh Fudail pada saat mendengarkan ayat ini. Sehingga dia menangis sampai mengatakan al-an ya Allah, al-an. Sekarang waktunya saya tobat ya Allah. Sampai akhirnya kemudian dia berazam, bertekad ya, menyatakan nazarnya, dia bersumpah atas nama Allah, dia menjadikan taubatnya itu untuk menjadi pelayan para pengunjung Masjidil Haram di kota Makkah.
Sampai akhirnya beliau tinggal di sana lama, kemudian memberikan pelayanan kepada jamaah haji dan umrah, memberikan minum mereka dan seterusnya, sambil dia beribadah dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah muliakan dia yang sebelumnya Allah menghinakan dia. Sampai jadilah dia seorang alim. Ini namanya Fudail bin Iyad ya. Jadi jangan pernah kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulunya punya ya, kehidupan yang suram, jangan terus dipertahankan kesuraman hidup ini sampai sekarang gitu ya. Tapi carilah lampu untuk menerangi kehidupan kita di sisa-sisa waktu kita saat ini. Dengan cara apa? Kita menuju kepada hidayah Allah, kita belajar agama, kita laksanakan, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail bin Iyad ketika mengomentari firman Allah surat Al-Mulk, dan ini sesuai dengan apa yang kita baca dalam surah Al-Kahfi tadi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan ya, yang dimaksud dengan ahsanu amala, sebaik-baik amal itu ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dilakukan dan paling benar. Kemudian ditanya sama murid-muridnya, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, dan apa yang dimaksud dengan amal yang paling ikhlas dan paling benar ini? Maka beliau mengatakan ya, idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila suatu amal kebaikan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas akan tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima sama Allah. Wa idza kana al-'amalu ya shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila suatu amal itu dilakukan dengan benar tapi enggak ikhlas karena Allah, maka amal ini juga tidak diterima sama Allah. An yakuna al-'amalu khalisan shawaban. Amal yang diterima oleh Allah itu adalah hendaklah amal itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. Maka amal seperti inilah yang diterima oleh Allah. Ya. An yakuna khalisan ay lillah ya. Yang dimaksud amal itu ikhlas dilakukan maknanya adalah murni karena mengharap keridhaan Allah ya. Kemudian yang kedua ya, an yakuna shawaban ay ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal itu benar itu maksudnya adalah mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah akhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, berharap untuk ketemu sama Tuhannya ya, dengan berharap mendapatkan pahala dari semua kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, berharap bertemu dengan Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang tertinggi berupa surga Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, falyamal amalan salihah. Maka syaratnya ada dua kata Allah, hendaklah dia melakukan amal yang saleh, amal yang benar, amal yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam dia beribadah kepada Allah. Ai al-ikhlas, maksudnya adalah memurnikan tujuan dan niat ibadah yang dilakukannya yang sesuai dengan sunnah Nabi tadi itu untuk mengharap keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua perhiasan hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Mana tadi ya? Ini. Allah menjadikan semua kenikmatan-kenikmatan dan perhiasan dunia ini sebagai ujian agar supaya manusia itu memperhatikan ya, di antara mereka siapa yang terbaik amalnya. Dan kemudian di dalam ayat ini ya mengandung pelajaran untuk kita supaya tidak lalai dari
kehidupan akhirat karena perhiasan dunia yang indah ini. Ya, Nabi SAW menyatakan ya, dan mengakui bahwa dunia ini indah di pandangan mata manusia. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hulwah. Hulwah itu artinya manis, lezat. Semua perhiasannya itu mengandung kenikmatan yang tidak dipungkiri oleh tiap-tiap manusia yang merasakannya. Hulwah. Dan dunia itu khadirah, hijau. Hijau. Apa maksudnya hijau di sini? Indah. Indah pada pandangan mata manusia. Makanya nggak salah Pak kalau ada orang yang ngomong ya mata duiten itu nek motone warnane hijau. Kenapa? Karena dunia itu khadirah gitu ya. Dunia itu hijau. Hijau artinya indah pada pandangan mata ya. Bahkan ada ungkapan ya, ungkapan bahwa dunia itu semakin tua semakin mempesona. Semakin tua semakin mempesona. Bayangkan Pak, hidup kita sekarang ini kalau kita bandingkan pada sekian abad yang lalu dalam kehidupan manusia, kita ini serendah-rendahnya hidup itu lebih nikmat daripada kehidupan para raja di masa dahulu. Dulu para raja itu lek sumuk, apa sumuk nih? Ongkep kepanasan gitu ya. Itu dia pasang 2 atau 3 orang atau beberapa orang di samping kanan dan kirinya, terus apa? Ngipasi. Mungkin enek sip-sipane ngoten nggih ngipasi. Ya sip pagi, sip sore, sip malam. Karena manual kan ya manusia. Kalau sekarang kita alhamdulillah kita tinggal pencet atau tinggal colok apa? Kipas angin, AC. Ya. Kita merasakan kesejukan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh raja-raja terdahulu. Dulu orang-orang kalau pingin seger ya, minum yang dingin itu dengan cara apa Pak? Iya naruh di kendi terus ditaruh di tempat tertentu kan begitu ya. Pokoknya dilakukan sesuatu usaha yang butuh waktu untuk mendinginkan air supaya segar untuk diminum. Tapi kalau di masa kita sekarang ada kota ajaib namanya kulkas. Semua yang kita masukkan itu jadi segar. Buah-buahan jadi segar, air jadi dingin, minuman ya jadi segar, semuanya jadi enak. Ya. Pingin menghangatkan makanan sekarang juga banyak alat-alatnya. Untuk komunikasi orang dulu itu nulis surat, dikirim berhari-hari baru nyampe. Berhari-hari baru nyampe. Kita sekarang alhamdulillah ngetik sebentar ya, enter langsung terkirim dengan waktu yang tidak lama. Kira-kira nyaman mana kita hidup sekarang sama hidup di masa dahulu? Kita sekarang jadi orang biasa, kenikmatannya melebihi raja-raja terdahulu. Ya. Kenapa? Karena dunia semakin tua. Ya. Dunia semakin tua, semakin menampakkan pesonanya. Makanya hati-hati ya. Kita hidup di akhir zaman ini, hidup di masa-masa di mana Allah mengeluarkan semua kenikmatan-kenikmatan di dunia ini ya. Mudah kita akses semua nikmat ini. Tidak sulit seperti orang-orang terdahulu. Maka tentunya kita harus lebih bermujahadah gitu ya. Lebih bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu kita yang senantiasa cenderung ingin mengajak kita melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya kehidupan dunia itu manis dan hijau. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi ini itu istikhlaf. Istikhlaf itu artinya satu generasi diganti dengan generasi berikutnya, itu istikhlaf namanya. Jadi kalau Anda membaca dalam Quran surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Ya, Allah ketika berkata kepada para malaikat, aku pingin bikin makhluk manusia di atas muka bumi ini yang nanti akan menjadi khalifah. Apa maksudnya khalifah? Itu maksudnya istikhlaf ini. Satu generasi nanti digantikan generasi berikutnya. Khalifah itu artinya pengganti, Pak. Ya, kenapa kok pemimpin di masa pemerintahan Islami di masa dahulu dinamakan khalifah? Karena dia itu menggantikan orang yang sebelumnya memimpin. Kayak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia mengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengganti menjadi pemimpin umat pada saat itu. Kemudian beliau digantikan dengan Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya. Khalifah itu artinya seseorang yang mengganti. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di atas muka bumi ini itu bergantian. Sekarang generasi kita, Pak. Sekarang kita zamannya untuk hidup di dunia ini. Kelak kita akan jadi sejarah. Kelak kita hanya dikenang nama-nama kita, perilaku kita dulu semasa kita hidup. Tapi itu semuanya tinggal kenangan yang muncul generasi yang baru. Itulah kehidupan dunia. Artinya Nabi ingin mengingatkan kepada kita, dunia ini memang indah, memang lezat di dalamnya, memang nikmat. Ya. Apalagi orang-orang yang mendewa-dewakan syahwat keinginan terhadap dunia. Luar biasa dunia ini. Ya, kenikmatan yang tiada tara menurut orang-orang yang mengagungkannya. Dan Nabi akui, ya. Dan Nabi mengakui bahwa dunia ini sangat indah sekali di pandangan mata manusia. Tapi ingat, ya, orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini semuanya nggak ada yang abadi. Mereka masing-masing akan berganti dengan generasi-generasi berikutnya. Kalian yang saat ini merasakan nikmat dunia yang tiada tara, kelak kalian akan digantikan oleh generasi setelah kalian. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini meskipun indah dunia ini, jangan tertipu, jangan terlena. Sehingga kemudian kalian tidak menjadikan dunia ini sebagai, ya, tempat untuk, istilahnya orang Jawa mengatakan mampir ngombe. Oleh karena itu pernah Nabi SAW itu menasehati seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi pernah memegang pundaknya Ibnu Umar sambil berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang hanya melewati suatu jalan. Jadi Nabi SAW menasihati Ibnu Umar yang pada saat itu masih muda, Pak. Ibnu Umar ini termasuk sahabat junior, ya, sahabat yang masih muda. Dan Nabi menasihatkan kepada Ibnu Umar ini sebuah nasihat yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan terutama untuk para pemuda, untuk supaya tidak tergerus arus syahwat dunia, untuk tidak terlena dengan keindahan perhiasan-perhiasan dunia ini, sehingga melupakan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang hanya melewati suatu jalan. Ada dua sabda Nabi SAW, ya, yang dua perkara ini hendaklah kita pilih salah satunya atau dua-duanya, ya, kita jadikan sebagai sikap kita untuk menghadapi dunia. Yang pertama, hendaklah kau hadapi dunia ini seperti halnya orang yang asing tinggal di suatu negeri yang bukan negerinya. Ya. Orang itu kalau dia pergi ke suatu daerah, ke suatu negeri, ya, yang bukan tanah airnya, atau ada orang yang dia sejak kecil sampai dewasa dia tinggal di suatu desa, kemudian ada sebuah hal, entah tugas pekerjaan atau semacamnya, kemudian dia kirim untuk tinggal di suatu daerah yang lain. Kira-kira perasaannya gimana, Pak? Kira-kira perasaannya gimana? Ada enggak perasaan rindu, ya, untuk pulang kembali ke tanah airnya? Ada, sangat-sangat ada, kan begitu. Artinya ketika dia tinggal di suatu tempat yang asing dan dia orang asing di tempat itu, tidak ada sanak keluarga yang dekat dengan dia di tempat tersebut, tidak ada handai taulan, kawan-kawan,
yang menemani di satu daerah tersebut, pasti kita berharap kapan saya akan pulang kembali ke tanah air saya, kapan saya akan pulang ke kampung halaman saya, kan begitu. Saya nggak betah lama-lama di sini karena kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, bahkan keluarga saya, istri dan anak saya tinggal di kampung halaman. Ini karena saya terpaksa saja gitu ya, demi pekerjaan, demi mencari bekal hidup, kan gitu. Nah, Nabi SAW ketika menasihati Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu dalam menghadapi dunia itu seperti orang asing ini. Ya. Anggaplah dunia ini bukan tempat tinggalmu, negeri asing buat kamu. Sedangkan tempat tinggalmu yang sebenarnya, rumah kampung halamanmu yang sebenarnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kamu untuk selalu merindukan surga Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan terlena dengan dunia. Istilahnya ora suwe-suwe betah ning dunyo gitu loh. Sehingga ketika dia berada di dunia ini, karena dia menganggap dunia ini negeri yang asing buat dia, bukan kampung halamannya, maka dia tidak akan pernah merasa nyaman dengan senyaman-nyamannya, merasa tenang dengan setenang-tenangnya untuk tinggal di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dia akan menjadikan dunia ini mazra'atun lil akhirah. Dia akan jadikan dunia ini sebagai ladang untuk dia membekali diri menuju kepada kehidupan akhirat, menuju kampung halamannya yang sebenarnya. Dan memang hakikatnya kampung halaman kita itu sebetulnya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nenek moyang kita dulu, bapak dan ibu kita dulu, Adam dan Hawa, itu asalnya di surga, kan gitu. Nah, dalam perjalanan kita di dunia ini, atau kita berada di sebuah daerah asing yang namanya dunia ini, jangan terlena dengan segala perhiasan yang ada di dunia ini, karena semuanya pasti kita tinggalkan. Mau kita dapat bagian dunia yang banyak atau sedikit, semuanya pasti kita tinggal. Ya, mau kita duitnya banyak di dunia atau duitnya sedikit, semuanya kita akan tinggalkan. Mau kita punya rumah besar, rumah kecil, sawah yake, sawah sitik, atau orang duit sawah, kita semua akan tinggalkan semua ini. Mau yang punya istri 1, 2, 3, 4, semuanya kita tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan. Jadi kalau kita terus merenungi dan terus menyadarkan diri kita ini dengan hakikat kehidupan dunia ini, tenang Pak Adi kita, Pak, qanaah kita ini. Mau dikasih duit sedikit banyak, alhamdulillah, toyongku yo tak tinggal, kan gitu. Mau dikasih rumah luas, rumah sempit, ya alhamdulillah, dinikmati saja. Toh nanti saya akan meninggalkan tempat ini. Mau dikasih bojo siji seluruh, dinikmati saja, kan gitu ya. Disyukuri, kan gitu ya. Disyukuri, nikmat, tenang gitu. Toh ya nanti kita tinggalkan, kan begitu. Ya. Jadi enak gitu. Orang beriman itu kalau benar-benar dia ngikuti resepnya Nabi, seperti nasihatnya Nabi kepada Ibnu Umar ini, enak hidup di dunia ini, Pak. Gak merasa abot, orang ngoyo, tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperbudak oleh dunia. Dan Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, atau dengan sikap yang kedua, yaitu abirus sabil, seperti orang yang hanya lewat di suatu jalan. Istilahnya gambarannya begini, ada orang itu lewat di satu jalan, di tengah-tengah perjalanan sebelum dia sampai ke tujuan akhirnya, dia melihat ada sebuah tempat untuk dia istirahat sejenak, untuk memenuhi bekal dalam perjalanan menuju ke tempat tujuannya. Nah, dia berhenti di situ. Istilahnya neng dalan tol niku enten rest area, nah rest area ini namanya dunia kita yang kita sekarang lewati, yang kita sekarang tinggal sekarang. Ini rest area, Pak. Sebentar saja kita di dunia ini. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Kalau ada orang itu yang terlena dengan rest area ini, saking enak ya rest area ini, tempatnya indah, segala macam cemepak dan seterusnya. Nah, nanti dia lupa dengan tujuan akhirnya. Padahal rest area ini sementara sifatnya. Ketika rest area ini digusur, dia baru ingat, oh iya ya, bukan ini tempat saya sebetulnya.
Tapi karena sudah dia terlena dengan itu, tidak ada bekal yang dia siapkan untuk kembali menuju perjalanan, ya, menuju cita-citanya atau menuju tujuan akhirnya itu surga Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, akhirnya dia nanti ke alamat yang salah atau alamat palsu ya. Iya Pak, alamat palsu neraka itu bukan alamat asli kita gitu. Ya. Tapi banyak orang itu yang menuju kepada alamat palsu ini. Ya. Ini Nabi mengatakan demikian. Ya. Nah selanjutnya Nabi dalam hadis yang kita baca tadi ya, setelah Nabi menggambarkan dunia ini manis hijau, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiap-tiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini berganti generasi. Artinya satu manusia yang pernah hidup di dunia akan binasa dan digantikan dengan manusia yang berikutnya. Nabi mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun, maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana dia beramal. Ya, sebelum kau digantikan oleh generasi setelahnya, ya, setelah dirimu nanti, kau sudah punya bekal apa untuk menuju kepada perjalanan hidupmu selanjutnya, itu ke negeri akhirat. Ya. Makanya Allah SWT dalam Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah tiap-tiap jiwa itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dia persembahkan untuk kehidupan keesokan harinya, yaitu kehidupan akhirat. Sudah berapa banyak bekal yang sudah dia siapkan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Wattaqullah, kemudian Allah ulangi untuk bertakwa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan ya, bahwa bekal terbaik untuk kau menghadapi kehidupan esok harimu itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan Allah dalam ayat yang lain mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kamu karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar tadi setelah mendapatkan nasihat dari Nabi SAW untuk menyikapi hidup di dunia itu seperti orang asing yang tinggal di negeri yang asing, atau menyikapinya seperti orang yang lewat di suatu jalan, berhenti sejenak untuk istirahat dan memenuhi bekal, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, maka setelah itu Ibnu Umar menyampaikan sebuah nasihat yang hebat. Ya, beliau mengatakan, idza amsaitum fala, ya, apabila engkau berada di waktu sore atau apabila engkau berada di waktu pagi, idza asbahtum fala tantadhiril masa, jangan kamu menunda amal kebaikanmu sampai kamu ya atau sampai waktu sore itu mendatangi. Artinya kalau kita di masa atau di waktu pagi hari itu memiliki kesempatan untuk beramal saleh, jangan kau tunda sampai sore hari. Segera laksanakan, karena belum tentu kau sampai pada sore hari di hari ini. Ya. Apabila engkau berada di sore hari, idza amsaitum fala tantadhiris sabah, kalau kamu berada di sore hari, maka jangan kau tunda amal salehmu sampai datang waktu pagi harinya. Wakun ya li sihatika fi maradik, ya, wa hayatika fi wa hayatika li mautik, dan jadilah engkau beramal ya dikala kau sehat, ya, untuk menghadapi waktu di mana kau akan sakit, ya, sehingga ketika kau sakit kau tidak menyesal. Kan banyak orang itu ketika sehat dia banyak menghilangkan waktunya untuk hal-hal sia-sia, ketika sakit baru sadar dia, ya Allah saiki seloros kayak sok lapo-lapoan gitu ya. Dulu kenapa waktu sehat saya tidak melakukan ini dan itu, tidak melakukan amal saleh ini dan itu. Tinggal penyesalan ketika sakit. Ya, atau kau jadi orang yang menyiapkan dirimu ya dengan memenuhi bekal-bekal ketika kau hidup sebelum datang kematianmu, sehingga ketika mati datang itu sudah nggak ada penyesalan. Ya, tapi nanti di akhirat Pak, tiap-tiap orang beriman itu mesti nyesel Pak, meskipun mereka masuk surga gitu ya. Itu menyesal. Kenapa? Karena mesti ada tiap-tiap hari yang dia lalui itu, pernah ada hari itu yang dia lalui dengan kesia-siaan atau dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Itu ketika melihat
ya hari tersebut yang nanti ditampakkan oleh Allah di hadapan tiap-tiap orang beriman ketika dihisab, itu mesti orang beriman akan nyesel. Ya Allah, waktu itu saya kok nggak melakukan amal soleh. Ya Allah, kok waktu itu saya maksiat, gitu. Menyesal dia. Ya. Meskipun nanti dia juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penyesalan itu ada. Apalagi orang-orang yang menghabiskan usianya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalannya itu panjang, gitu. Ya, penyesalannya lebih panjang. Maka Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kamu ya dengan terperdaya ya oleh kehidupan dunia ini, dan takutlah kamu dalam kaitannya dengan wanita. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap dunia dan wanita ini. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena ya fitnah ya, keburukan yang pertama kali menimpa Bani Israel itu adalah dikarenakan oleh para wanita. Ya. Oleh karena itu banyak sekali Nabi SAW menasihatkan khusus kepada para wanita itu untuk bertakwa kepada Allah, ya. Kepada para suami ya, yang menjadi pemimpin dan pengayom istri-istrinya, dinasihati oleh Nabi SAW. Fastausu bin nisa'i khaira. Ya, berwasiatlah ya, nasihatilah para wanita-wanita istri-istrimu itu dengan kebaikan. Ya. Dan Nabi menggambarkan ya, para wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksa dia untuk lurus, maka akan kau mematahkannya. Ya. Tapi kalau kau biarkan tanpa ada perbaikan untuk meluruskannya, maka selama-lamanya dia akan menjadi bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah ya, nasihatilah para wanita itu dengan cara yang baik. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebagai ujian. Jangan sampai perhiasan-perhiasan dunia yang Allah ciptakan ini melalaikan kamu dari kehidupanmu yang sebenarnya, yaitu akhirat, sehingga kamu lebih cenderung kepada kehidupan dunia dan melupakan dengan kehidupan akhirat, sampai kamu tidak membekali dirimu untuk meraih kehidupan akhirat yang terbaik. Ini sudah masuk Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Saya selama ngaji di sini, saya hitung kalau tidak salah yang tanya kalau tidak 1 atau 2 orang saja. Terima kasih Ustaz. Okay. Fase kehidupan kita manusia itu ada berapa tahapan? Mohon maaf ya. Ada yang mengatakan 4. Yeah. Pertama ada yang mengatakan alam dar sebelum manusia lahir di dunia. Yeah. Kemudian di dunia. Yeah. Kemudian di alam barzah. Kemudian terakhir akhirat. Yeah. Itu fasenya. Yeah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 28 kayak fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Iya. Mohon dijelaskan. Iya. Jadi fase kehidupan manusia seperti yang disampaikan tadi, ada fase di mana manusia itu belum dilahirkan di atas muka bumi ini, ya. Maaf, fase sebelum dilahirkan itu di mana? Tempatnya itu di mana? Ada yang mengatakan mohon maaf, ada di alam dar, ada yang mengatakan masih di apa itu? Lafzul mahfuz. Iya. Kalau tempatnya saya tidak tahu. Yang jelas ada suatu tempat gitu ya, yang para ulama banyak memberikan penamaan untuk alam ini. Tapi yang jelas ini alam sebelum kita hidup di dunia, gitu saja ya. Banyak yang mengatakan alam azali atau alam apalah macam-macam lah ya. Tapi yang jelas ini alam yang sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi. Di situ kita pada saat itu masih berupa roh yang baru saja Allah ciptakan. Ya, Allah menciptakan kita ini ya pada saat itu dalam keadaan masih menjadi roh, ya, masih menjadi roh. Yang mana pada saat itu Allah mengambil perjanjian kepada roh-roh ini, alastu bi rabbikum, kan begitu ya. Bukankah aku adalah Rabb kalian yang harus kalian sembah nantinya? Mereka mengatakan qalu, ya, mereka mengatakan bala syahidna, tentu kami telah bersaksi atas hal ini, ya. Kemudian ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan ya tentang inna aradnal amanata ya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu berupa pelaksanaan syariat, pelaksanaan ibadah kepada Allah ini kepada makhluk-makhluk yang besar, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina, mereka semuanya apa? Nggak berani ngambil amanah ini ya. Karena mereka khawatir tidak bisa menjalankannya. Wa hamalahal insan, tapi manusia yang mau menerimanya. Mungkin kita bertanya-tanya, "Loh Ustaz, perasaan saya nggak pernah begitu ya, mengambil penawaran ini nggak pernah." Jadi gini Pak, saya mau sampaikan ya, ketika kita hidup di dunia ini kita dilupakan semua itu. Kalau misalnya kita tetap ingatan kita ini, memori kita tentang hal itu tetap berjalan, berarti dunia ini bukan negeri imtihan, bukan darul bala, bukan negeri untuk diuji manusia itu ya. Tapi karena bumi ini atau dunia ini adalah negeri ujian, ya tentunya semua itu dilupakan oleh Allah ya, dilupakan oleh Allah. Tapi Allah tidak biarkan mereka terus dalam keadaan lupa. Allah turunkan seorang rasul, Allah turunkan kitabnya, Allah turunkan syariatnya untuk mengingatkan kepada manusia bahwa manusia ingat, kamu dulu minta amanah ini untuk kamu kerjakan. Kamu sudah berjanji ya di alam sebelum kamu dilahirkan di atas muka bumi ini untuk menjalankan apa yang menjadi perjanjianmu ini. Yang nanti siapa yang benar-benar ya melakukan perjanjian ini dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan balasan surga yang kenikmatannya ini kenikmatan yang sangat tinggi ya. Tapi siapa yang menyia-nyiakan amanah ini, menyia-nyiakan perjanjian ini, maka dia tempatnya di neraka. Makanya kemudian diturunkan Rasul, disampaikan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi ya. Kalau di dalam ayat yang berkaitan dengan itu tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu lanjutannya gimana? Itu surat Al-A'raf ayat keberapa ya? Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 172 ya. Insyaallah hafal Quran. Anda lihat itu ya, kelanjutan dari ayat itu kan Allah mengatakan di situ. Al-A'raf. Nah ini. Nah ini Allah mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar supaya kalian nanti pada hari kiamat tidak mengatakan kami dulu semasa hidup di dunia ini termasuk orang yang lalai. Kau lupakan kami ya Allah. Jadi ya wajar kalau kami tidak melaksanakan perjanjian tersebut ya. Jangan sampai manusia nanti pada hari kiamat ngomong kayak gini. Makanya Allah turunkan seorang rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah ingatkan melalui ayat ini diantaranya bahwa dulu kalian wahai manusia pernah ambil perjanjian ini di alam sebelum kalian dilahirkan. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini dan menutup ayat ini dengan mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar supaya jangan sampai kalian wahai manusia nanti pada hari kiamat ngomong kalau kami dulu semasa hidup di dunia karena nggak ada yang ingatkan tentang ini, tentang perjanjian ini, tentang persaksian ini, sehingga kami pun kemudian apa? Tidak menjalankan perjanjian tersebut. Nah gitu. Ya. Nah kita kembali pada fase hidup tadi ya. Nah setelah itu Allah kemudian ya menjadikan roh itu hidup dengan jasad ya, dan terlahirlah dia di atas muka bumi ini ya. Dan kemudian di atas muka bumi ini juga ada fasenya, ada fase tufulah ya, fase anak-anak, kemudian fase dewasa, kemudian fase tua ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila ardalil umur, Allah kembalikan keadaannya seperti di masa kecilnya ya. Orang-orang tua itu kan banyak di antara mereka yang sikapnya seperti anak-anak kembali kan begitu ya. Itu keadaan fase-fase hidup di dunia. Setelah itu datanglah kematian, dan kemudian ada namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Tahu nggak Pak artinya dunia itu apa? Dunia tahu nggak? Apa artinya dunia? Ad-dunya itu artinya yang pertama ad-dunu. Ad-dunu itu artinya dekat. Ad-dunuwu gitu ya.
Artinya dekat. Dekat maksudnya apa? Pendek usia hidup di dunia ini. Hanya sekian puluh tahun. Maksimal katakanlah mungkin 100 tahun. Hampir jarang orang di masa kita ini yang lebih dari 100 tahun ini. Yang 100 tahun saja sudah jarang gitu ya. Ya. Makanya pendek, dikatakan pendek. Kenapa? Karena nanti ada hari-hari setelah itu, fase kehidupan yang lain, itu yang panjang jarak waktunya gitu. Panjang jarak waktunya. Ya, bayangkan dalam hadis yang sahih disebutkan manusia nanti menunggu di padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunggu yaumul hisab itu sampai 50.000 tahun mereka berdiri. Tapi bagi orang-orang beriman Allah jadikan waktu yang mereka rasakan pada saat itu seperti antara ba'da asar sampai maghrib. Mulai dari dia dibangkitkan menunggu sampai masuk surganya itu antara ba'da asar sampai maghrib. Rasanya orang-orang beriman itu lamanya seperti itu. Tapi orang-orang kafir tidak kuat dia, lama sekali, 50.000 tahun bayangkan. Hidup cuman di dunia 60 atau sekian puluh tahun saja. Kan pendek kan dunia ini ya. Makanya disebut ad-dunu karena dia dekat, pendek maksudnya, sebentar. Kemudian dunia itu juga berasal dari kata ad-dana'ah yang artinya hina. Kenapa hina? Karena kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah seperti satu sayap seekor nyamuk, kalau ada nilainya di sisi Allah seperti itu gitu ya, niscaya Allah tidak akan berikan seteguk saja air dari dunia ini kepada orang kafir. Artinya apa? Allah melihat dunia ini lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Nanti nggak ada nilainya di sisi Allah. Makanya disebut ad-dunya lidanaatihi. Ya. Disebut dunia karena hidup di dunia ini, kehidupan dunia ini adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Nah, setelah fase dunia kita lewati, masuk alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Sebagian para ulama menyatakan bahwa alam barzakh itu termasuk alam akhirat. Dikatakan al-akhirah karena ya tidak ada hari setelah hari itu, tidak ada fase kehidupan lagi setelah itu, dengan adanya kematian setelahnya ini tidak ada. Barzakh itu beda dengan kuburan atau makam, beda. Ya, orang kalau sudah mati dikuburkan itu alam barzakh sebelum dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi alam kubur itu namanya alam barzakh, alam yang memisahkan antara hidup dunia dengan hidup akhirat. Dikatakan dia alam pemisah karena dia nggak bisa kembali ke dunia karena sudah masuk di alam itu. Dikatakan dia sebagai pemisah antara akhirat dengan dunia karena memang hari itu adalah sebuah fase di mana manusia belum dibangkitkan pada yaumul akhirin, yaumul qiyamah ini. Kayak gitu. Sehingga mereka akan tinggal di namanya yaum alam barzakh ini, ya, fil barzakh. Ya, makam atau beda? Iya, alam yang lain yang sudah kita bukan. Kalau jasad yang dikuburkan ya masih di dunia. Iya. Iya. Ada interaktif. Iya. Ketika manusia dimakamkan, ya, kemudian ada hati insya Allah sangat hal itu. Iya. Ketika si takziah itu satu langkah kan sudah ada turun malaikat munkar nakir untuk menanyakan. Iya. Dan menanyakan itu di alam barzakh, bukan di fisik orang yang bukan di fisik, tapi dia di alam yang lain di mana roh itu tinggal. Akan tetapi para ulama mengatakan terkadang ketika Allah menyiksa gitu ya, ketika Allah menyiksa roh ini, terkadang jasad itu terpengaruh dengan siksaan ini. Terkadang, tapi tidak selalu. Ya, seperti contoh misalnya rohnya, tapi terkadang akan tampak istilahnya itu tampak ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Tampak adanya siksaan tersebut itu pada jasadnya. Makanya kadang kita menemukan ada jasad itu misalnya kok gelap gitu ya, kosong begitu, atau mengkerut misalnya gitu ya, ada tanda-tanda ketakutan pada jasad itu padahal dia sudah meninggal kan gitu. Nah, ini diantaranya karena Allah menyiksa rohnya. Terkadang Allah menjadikan itu sebagai ibrah bagi orang-orang yang masih hidup. Ya kan, tapi nggak mesti gitu ya, nggak mesti orang yang disiksa di dalam kuburnya itu tampak tandanya pada jasadnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hadis yang sahih itu dijelaskan
Allah menghancurkan jasad manusia ini ya secara umum ini ya, dan menyisakan tulang sulbinya. Dan tulang sulbi inilah nanti yang Allah jadikan sebagai istilahnya itu pokok untuk menghidupkan kembali manusia, sehingga nanti itu tumbuh seperti pohon itu keluar dari tunasnya begitu. Setelah itu dia dibangkitkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, masuk pada yaumul qiyamah ya. Masih panjang di yaumul qiyamah ini fasenya, perjalanannya ya. Sebutkan 50.000 tahun menunggu. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat datang dan kemudian memberikan apa? Adanya pengadilan, istilahnya begitu ya, yaumul hisab. Masing-masing orang itu dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghisab masing-masing manusia. Kemudian untuk orang-orang beriman ya, dan orang-orang yang lemah imannya, dan termasuk juga orang-orang munafikin, itu mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang beriman untuk melewati yang namanya sirat. Sirat itu jalan yang terhampar di atas jahanam, yang mana keadaan pada saat itu gelap gulita, tidak ada cahaya, kecuali cahaya yang muncul dari orang-orang yang beriman. Ya, nanti orang-orang munafik itu berada di belakang dan mereka tidak punya cahaya. Mereka mengatakan ya, unzuruna, tunggulah kami. Dalam surah Al-Hadid Anda bisa baca, unzuruna naktabis min nurikum. Ya. Tunggulah kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian wahai orang-orang beriman untuk bisa melewati sirat ini. Ya, tapi orang-orang beriman ya memerintahkan mereka untuk kembali ya. Irji'u wara'akum, kembali ke belakang gitu ya. Ya, carilah apa? Cahayamu sendiri. Ya, sampai kemudian Allah memberikan pembatas gitu ya, antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafikun. Nah, di situ nanti sampai pada tempat yang namanya kontoroh. Kontoroh itu suatu tempat antara sirat itu dengan al-jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kontoroh itu manusia dibersihkan semua kotoran-kotoran hatinya. Yang mana dulu punya hasad, iri, dengki, benci, dendam sama sesama itu dihilangkan, bersih hatinya. Jadi orang kalau sudah masuk surga nggak ada namanya iri nanti. Wah, bojomu luwe ayu misalnya, tidak ada begini, tidak ada. Ya, wah kenikmatanmu lebih, tidak ada. Bahkan dalam surga itu dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah, tiap-tiap orang yang masuk surga itu tidak bisa melihat level surga yang ada di atasnya. Yang bisa mereka lihat itu hanyalah seperti bintang gitu, Pak, ya, terang di langit ada gitu, tapi nggak tahu di sana ada apa. Yang bisa mereka lihat itu seperti itu, antara penghuni surga yang bawah dengan yang atas. Kenapa? Agar supaya penghuni surga yang di bawah ini benar-benar puas dengan nikmat surganya. Sedangkan yang di atas ini bisa dia turun berkunjung melihat surga-surga yang ada di bawahnya, untuk supaya dia bisa membandingkan ternyata surga yang dirasakan olehnya di levelnya ini lebih hebat daripada yang ada di bawahnya, supaya dia merasa lebih menikmati surganya. Itu kalau masuk surga. Kalau enggak ya dapat alamat palsu deh. Wala'iyadzubillah gitu ya. Itu fase besarnya kehidupan manusia itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada kitab khusus ya pembahasan mengenai ini, mengenai kehidupan di akhirat, terus bagaimana fase-fasenya, bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang itu, hadis-hadis Nabi membicarakan tentang itu. Ada kitab khusus mengenai hal ini ya. Ada kitab judulnya Rihlatun ilal akhirah kalau tidak salah, perjalanan menuju akhirat, karya Syekh Mahmud Al-Misri kalau tidak salah penulisnya. Saya pernah baca dan saya kaji secara ringkas di salah satu masjid, itu bagus kitab itu isinya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi ya, yang menceritakan tentang itu semuanya ya, keterangan para ulama tentang dalil-dalil tersebut ya. Jadi lumayan tebal segini ya kitabnya. Itu menceritakan tentang perjalanan ketika orang itu mati kemudian sampai surga atau sampai neraka. Isinya surga seperti apa ya menurut Al-Quran dan Sunnah, isinya neraka seperti apa, begitu itu dijelaskan dalam kitab tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup, Pak?
Saya kira cukup ya, sudah 7:30. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.